Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Ardimasari, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, akan melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini ya? Baik, Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Silakan seperti biasa. Bersedia. Beri salam pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah semua kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat berjumpa lagi dengan Ibu pagi hari ini dalam mata pelajaran. Sudah siap untuk belajar semuanya anak-anak Ibu? Siap. Oke. Sebelum kita mulai, absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang kita hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya. Nanti tinggal Ibu checklist saja lagi. Minggu kemarin kita beberapa minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bioteknologi. Ada yang masih ingat apa salah satu produk dari hasil bioteknologi yang ada dalam kehidupan kita? Apa? Penemuan bibit unggul. Bibit unggul seperti apa yang ditemukan? Unggul varietas padi. Jenis yang baru. Jadi kalau semakin banyak hasil padinya, semakin banyak jenis padinya, otomatis semakin sejahtera tidak hidup manusia? Jadi antara padi dengan manusia itu ada hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam ekosistem itu ada interaksinya, ada yang dikatakan produsen dan konsumen. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajarannya boleh kalian lihat di layar. Lihat, nampak semuanya? Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini itu ada 4. Yang pertama apa? Nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu biotik, apa itu abiotik ya. Jadi komponen-komponen yang ada dalam ekosistem. Yang nomor 2 apa? Nanti di dalam ekosistem itu ada beberapa interaksi-interaksi. Nah, di sana nanti Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasinya, membedakan. Oh, ini namanya apa? Misalnya simbiosis mutualisme, misalnya ya. Nanti kalian tahu. Kemudian nomor 3. Apa lagi? Itu aja. Yang nomor 3 itu tadi apa? Mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok. Setelah kita bermain nanti, kalian akan mengerjakan beberapa masalah yang ada di LKPD. Soal yang ada di LKP. Nah, itu nanti kalian akan meminta duduk berkelompok, ya. Baru kalian diskusikan dan terakhir tujuan pembelajarannya yaitu Nah, nanti dalam bermain kampung itu bukan sendiri-sendiri aja, harus kompak antar pasangan. Oke, jadi ini gambaran dari tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Sekarang silakan tonton video Ibu berikut.
air juga. Tumbuhan di samping memerlukan air, dia juga akan melepaskan air. Air yang dilepaskan ini nanti berupa uap. Itu seperti peristiwa terjadinya hujan. Karena ada sinar matahari. Sinar matahari adalah faktor abiotik. Sinar matahari nanti akan menyinari tumbuhan ini, kemudian tumbuhan menguap. Bisa juga misalnya sinar matahari menyinari air yang ada di daratan, baik itu lautan, apa lagi tadi? Danau, sungai ya. Karena panas dari sinar matahari tadi, maka air itu akan menguap. Uapnya itu nanti akan menggumpal bersatu dengan awan. Awan ini yang mengandung kristal-kristal air. Di sini terjadi proses kondensasi. Kemudian awan ini tidak mampu lagi menahan. Ini faktor biotiknya ya, abiotiknya ya. Awan dengan air faktor abiotiknya. Awan tidak mampu lagi menahan massa air yang ada di dalam awan ini sehingga awan melepaskan molekul airnya berupa air hujan. Kristal airnya diturunkan berupa air hujan. Terjadilah presipitasi. Artinya melepaskan air ke bumi. Nah, di bumi nanti air komponen abiotik itu dimanfaatkan lagi oleh komponen biotik. Itu hubungannya berarti saling mempengaruhi, saling membutuhkan. Tanpa adanya uap dari tanaman atau uap dari air tadi, air laut tadi, maka tidak bisa terbentuk air hujan. Kita lanjut di sini. Ada beberapa komponen yang mempengaruhi ekosistem. Apa saja? Biotik dan abiotik. Komponen biotik itu adalah terdiri dari makhluk hidup. Kalau abiotik itu berupa benda tidak hidup tetapi yang mempengaruhi lingkungan tempat hidup makhluk hidup. Misalnya seperti apa tadi yang dijelaskannya? Cahaya, apa lagi? Air ya, uap itu menjadi air, udara, oke, apa lagi? Tanah, ada bebatuan ya. Itu bagian dari faktor abiotik. Komponen abiotik. Kalau komponen biotiknya tadi, masih ingat tadi yang dijelaskan dari video ini? Ada produsen, konsumen, siapa lagi? Dekomposer dan detritivor. Dari empat itu terjalinlah interaksi-interaksi seperti yang disebutkan tadi. Kalau produsen, siapa yang dikatakan produsen? Penghasil makanan. Produsen, penghasil makanan. Produsennya adalah penghasil makanan. Apa contoh dari produsen? Padi, oke. Tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuhan yang berwarna hijau. Salah satunya kita buat padi. Kalau konsumennya adalah makannya. Bisa konsumen ini dibedakan lagi menjadi 3. Ada konsumen primer, sekunder, dan tersier. Ini yang tertinggi nanti. Primer, konsumen primer yang akan memakan produsen. Nah, kalau yang primer ini adalah yang pertama kali memakan padi.
Ibu? Ada bakteri ya, jamur. Siapa lagi? Bakteri. Nah, itu nanti akan mengurai dari kelak yang sudah mati. Kemudian sisa-sisa dari hasil uraian itu ada lagi organisme yang akan menghancurkan. Namanya siapa tadi yang ada di video? Detritivore. Oke. Detritivore artinya adalah komponen atau organisme penghancur. Ya, beda ya antara detritivore antara decomposer dengan detritivore. Satu pengurai, kalau detritivore adalah penghancur. Hancur artinya habis menjadi tanah kembali atau menjadi humus. Bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan lainnya. Ya. Apa contoh dari detritivore makhluk hidupnya yang akan menghancurkan? Cacing. Nah, ada cacing. Coba Neza, apa lagi Neza? Cacing. Apa lagi tadi? Rayap. Oke. Nah, pernah melihat kaki seribu? Pernah. Kalau bahasa kita kaki seribu ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya kaki seribu juga. Kluwing ya, kluwing. Bahasa Lubuk Pinangnya apa? Kaki seribu. Ya, kaki seribu itu juga organisme yang tergolong ke dalam detritivore. Keluwing. Siapa yang pernah menghitung kaki keluwing? Gak pernah ya? Kenapa keluwing dikatakan kaki seribu? Karena banyak. Sehingga sebutkanlah istilahnya kaki seribu. Oke, kaki seribu. Siapa kaki seribu tadi? Tergolong kemana dia? Silakan terhitung dulu nak dari sini. Sudut kiri. Ingat nomor masing-masing ya nak ya. 1, 2, 3. Lanjut lagi 1, 2, 3. Seperti itu ya. Oke, mulai dari mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Oke. Dan kondisikan kursi kita ini menjadi huruf U nanti. Jadi yang bagian ini aja ada geser ke samping kiri dan ke samping kan. Itu nggak usah ya. Nah, kita sini sayang, sini nggak apa-apa ya. Nah, udah yang ini 3 orangnya sini. Nggak apa-apa. Kenapa? Nanti kalian pilih ya gambarnya dengan jawabannya. Nah, ini kelompok 1. Mana tim penilaiannya nih? 2 orang, Neza sama siapa? Sama Jalira. Jalira sini ya. Jalira sini dulu sama. Kemudian sini ya. Nah, pegang kartu masing-masing. Kemudian untuk kelompok 2 nih. Udah dapat kartu semuanya? Sudah. Ke depan itulah pemenangnya. Itu hanya model 2 loh, 2 pasangan loh, berarti ada 4 orang ya. Nah, siap ya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, ini yang kedua. 1, 2, 3. Oke ya. Nah, dari pasangan yang belum cari lagi pasangannya. Sampai dapat. Kita hitung sampai 5, oke? Yang belum cari pasangan harus mendapat itu sama-sama nak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah dapat ya. Silakan berada di pasangan masing-masing. Sekarang akan Ibu lihat jawabannya. Mana yang Ibu nilai Ibu? Nah, siapa tadi kelompok pertama? Ini Bu, akan Ibu kalian jelaskan kenapa kalian memilih ini jawaban dari gambar tersebut. Siapa yang mau menjelaskan? Bunga dulu. Karena sesuai dengan pengertiannya, komunitas adalah sekumpulan dari populasi. Dari gambar tersebut ada populasi zebra, populasi kijang, populasi kerbau, dan lain sebagainya. Benar? Bagaimana tim penilai sini? Sini tim penilai. Benar atau tidak yang telah
dipilih oleh pasangan Bunga dan Kenny. Oke, kata Bunga tadi apa komunitas? Sesuai dengan pengertiannya, komunitas adalah sekumpulan dari populasi. Dan di gambarnya yaitu populasi dari zebra, populasi kijang, rusa, dan kuda berkumpul di suatu ekosistem. Oke, benar ya. Kelompok berapa Bunga nih kelompok? Kelompok 1. Tim pasangan kelompok 1 sudah menemukan nilainya tercepat. Komunitas penjelasannya juga benar bahwa di sini terlihat jelas ya ada beberapa populasi. Kumpulan dari beberapa populasi akan membentuk Komunitas. Oke, pemenang dari permainan Mike tadi. Baik Ibu, sesuai janji Ibu akan memberikan penghargaan berupa pena ya. Nanti bisa kalian gunakan untuk belajar ya Nak ya. Jangan dilihat dari harganya, dari manfaatnya ya, supaya kalian tambah rajin belajar. Oke, ini pemenang. Mana pasangannya tadi? Situ Bu. Kok di sini? Cari pasangan masing-masing lah. Mana pemenangnya tadi? Ini Bunga, semoga bermanfaat. Tambah rajin ya. Ini si Candy. Oh, ada cowok satu-satunya. Oke, Yuka. Selamat ya Yuka. Yang kalian wajib isi ya dengan kelompok masing-masing. Jadi silakan kalian tulis dulu nama kelompoknya. Jawabannya tulis nama kelompok berapa. Kalian diskusikan dengan kelompoknya kan kita sama ya Kak ya. Silakan lihat soal. Kalian jawab 6 soal tersebut. Nanti pas presentasinya kalian pilih 2 soal. Masing-masing kelompok memilih 2 soal. Ini penanya terbawa semua. Kelompok ini ada yang ditanyakan, kelompok 3. Kelompok ini udah? Sudah Bu. Nanti tentukan siapa yang jadi moderatornya, buat acaranya ya. Kemudian yang menyampaikan materinya, kemudian yang menjawab baik itu pertanyaan atau jawaban, nanti bisa kerjasama di chat ya, bukan orang itu saja. Kemudian anggota-anggota kelompoknya itu berperan juga dalam menjawab soal. Boleh ya, kerja sama kelompok. Oke? Cari jawabannya dulu ini. Boleh kalian buka HP-nya, lihat link yang ada di LKPD ini untuk mencari jawaban. Oke, silakan kelompok 2. Perkenalkan dulu untuk kelompoknya. Siapa yang bertugas ya? Tidak akan banyak basa-basi, berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi kami di sini mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekan sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Adila, saya sebagai pembaca pertama, dan saya Rasya sebagai pembaca kedua. Perkenalkan, nama saya Rasya, saya sebagai menjawab. Perkenalkan, nama saya Agat Supreno. Perkenalkan, saya Roni Kebian. Sebagai menjawab anggota kelompok. Oke? Oke, lanjut. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang materinya yaitu komponen ekosistem dan interaksinya yang akan dibacakan oleh Adila. Tiga, sebutkan perbedaan komponen biotik dan abiotik memberikan contoh. Kalian cek soal berapa tadi yang disebut oleh kelompok. Komponen abiotik saling berinteraksi satu sama lain. Misalnya berbeda kadar garam dan suhu di lautan yang membentuk asam. Apa ini? Siap. Perhatikan kawan di depannya Nak ya. Itu dibatasi oleh apa tadi? Ruang dan waktu. Ketika para petani menanam sawah atau menanam padi, maka terbentuklah ekosistem sawah. Jika petani tidak menanam padinya, maka tidak ada ekosistem sawah terbentuk pada saat ini. Jadi ruang dan waktu selain komponen biotik abiotik, komponen ruang dan waktu juga mempengaruhi, juga menjadi bagian dari ciri-ciri ekosistem sawah. Misalnya pada musim
tidak menanam padi. Itu ada apanya? Ekosistem sawahnya. Misalnya padinya tidak ada kan? Produsennya tidak ada, otomatis yang lainnya kemungkinan juga tidak ada. Walaupun ada, cuman di lantai makanannya tidak terbentuk. Tidak terbentuk makanannya sendiri. Bagaimana peran konsumen dan komposer? Ya itu jawab soalnya punya. Nah, konsumen ini perannya adalah mengambil energi atau makanan dari produsen. Kemudian dekomposer ini bagaimana, Bu? Nah, dekomposer ini setelah konsumen ini lihat isi elang tadi yang terakhir ya. Nah, ada tingkat primer, sekunder dan tersier. Ketika elang ini mati, maka akan diolah oleh dekomposer. Diolah oleh pengurang. Nah, di sinilah mereka mengambil energi atau memperoleh makanannya masing-masing. Dekomposer pengurang ini akan mengambil makanan dari sisa-sisa organisme yang sudah mati. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 1? Paham? Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan buka kesimpulannya. Kelompok sini, ada yang mau menambahkan nanti boleh. Baiklah, kami dari kelompok 1 menyimpulkan materi tadi yaitu komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik disebut sebagai makhluk hidup, terbagi lagi menjadi dua, yaitu intraspesifik dan interspesifik. Lalu abiotik disebut dengan makhluk tidak hidup, tidak lingkungan yang masih mempengaruhi ekosistem tersebut. Oke. Kasih aplaus untuk kita. Ini baca lagi Adila. Di bawah ini manakah yang termasuk komponen abiotik? Ya. Abiotik. Jawabannya aja yang dipilih. Buat 1. Dia soalnya ada 10. Buat 1 sampai 10. Di bawah ini manakah yang termasuk komponen abiotik? Yang kerjasama nilainya itu berdua ya. Bahaya loh. Soal berikutnya. Ada gambar apa? Zebra. Ada gambar zebra. Berdasarkan konsep ekologis, kelompok zebra pada gambar di samping merupakan suatu. Pilih jawabannya. Simpan dulu semua alat tulisnya, buku, tas, bukukan dulu lembar ini. Oke, sudah selesai semuanya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Tidak ada lagi, berarti sudah paham ya. Untuk materi minggu depan, kita akan melanjutkan dari masih ekosistem juga ya, tapi kita akan mempelajari tentang rantai makanan yang ada pada ekosistem. Nanti ada piramida makanan dan lain sebagainya. Kalian boleh baca-baca dulu di rumah. Yang punya buku boleh dibawa bukunya. Yang punya HP boleh dilihat dulu di video-video atau link lainnya ya. Yang untuk materi kita berikutnya. Oke, ketua siapa dulu? Ketua berdoa ketua. Marilah semua sebelum kita pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bersedia. Beri salam pada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Ingat alat bawaannya dibawa kembali.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.